Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ide pokok paragraf. Oke, dari pengertiannya dulu, ide pokok atau gagasan utama paragraf itu adalah inti pembahasan dari sebuah paragraf. Jadi apa yang dibicarakan dalam keseluruhan paragraf. Nah, istilah ide pokok itu sama dengan pokok pikiran, gagasan utama, gagasan pokok. Nah, itu sama ya. Jadi tidak perlu bingung lagi. Oke, jadi pokok pikiran sebuah paragraf itu terdapat pada kalimat utama. Oke, kita mulai dari ciri-ciri ide pokok. Yang pertama, memiliki kalimat pendukung, yaitu kalimat pengembang atau penjelas. Kemudian yang kedua, ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan maupun alasan yang menguatkannya. Yang ketiga, inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Kemudian bagaimana cara kita menentukan ide pokok? Nah, kita perhatikan ada 4 langkah di sini. Yang pertama, baca paragraf dengan saksama. Kemudian yang kedua, perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir dari paragraf itu. Kemudian yang ketiga, tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama paragraf itu. Apakah kalimat yang ada di awal atau kalimat yang ada di akhir. Kemudian cara yang keempat, pokok pikiran dirumuskan dari kalimat utama paragraf tersebut. Nah, ini mengenai penjelasan ide penjelas. Nah, ide penjelas itu adalah sebuah gagasan yang menjelaskan ide pokok. Nah, ide penjelas disebut dengan gagasan penjelas. Jadi dia yang menjelaskan si ide pokok. Oke, kita lanjutkan ke contohnya nih agar lebih paham lagi. Oke, kita lihat contoh 1. Teksnya, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengatakan pada tahun 2022 Kampus Merdeka berencana memiliki 2 program baru. Program yang akan diluncurkan adalah praktisi mengajar untuk mata kuliah di kampus dan program wirausaha. Pada program praktisi mengajar, mahasiswa akan menjadi dosen paruh waktu. Program wirausaha dilakukan oleh mentor-mentor dalam industri untuk membina mahasiswa di bidang yang dipilihnya. Nadiem mengatakan hal tersebut dilakukan agar talenta digital dapat berkembang. Beliau juga menekankan pentingnya program Kampus Merdeka dalam meredefinisi pendidikan S1. Nah, dari paragraf ini, apa gagasan utama atau ide pokoknya? Kita lihat kalimat yang pertama, kalimat yang awal, dan juga kalimat yang akhir. Kita kira-kira ide pokoknya ada di awal atau yang di akhir. Oke, kita coba lihat. Ini yang dibahas itu dalam keseluruhan paragraf adalah tentang program Kampus Merdeka yang baru rencana ya. Ini ada di kalimat awal. Berarti ini kita dapat simpulkan bahwa ide pokoknya itu adalah rencana program baru Kampus Merdeka. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Oke, teksnya adalah gejala infeksi varian Omikron berupa batuk dan pilek amat mirip dengan pilek biasa. Hal tersebut membuat kemungkinan pasien Omikron tak sadar dirinya tengah terinfeksi coronavirus. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes Dr. Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan bahwa 98% pasien COVID-19 varian Omikron memang bergejala ringan atau tidak bergejala sama sekali. Akan tetapi, beliau menyorot kecepatan penularan varian Omikron yang jauh lebih tinggi dibanding varian COVID-19 lainnya. Varian Omikron juga 3 kali lebih cepat menular dengan melihat penambahan kasus positif per harinya. Itulah yang menyebabkan varian Omikron ini harus lebih diwaspadai daripada varian lainnya. Oke, pada contoh paragraf ini, mana yang termasuk kalimat utamanya? Apakah kalimat yang awal atau kalimat yang akhir?
Oke, kita bicarakan. Di sini itu yang sering diomongkan atau yang sering dibahas itu adalah mengenai varian Omikron ya. Kewaspadaan. Berarti itu ada di kalimat yang akhir. Oke, itulah yang menyebabkan. Nah, itu seperti seakan-akan menyimpulkan ya. Jadi, menyebabkan varian Omikron ini harus lebih diwaspadai daripada varian lainnya. Karena apa? Tadi gejalanya itu batuk dan pilek. Jadi amat mirip dengan pilek biasa, kemudian dijelaskan lagi. Nah, itu. Makanya ide pokok dari paragraf ini adalah kewaspadaan terhadap COVID-19 varian Omikron. Oke, kita lihat contoh yang ketiga. Teksnya yaitu objek kajian psikologi pendidikan 3 macam, yaitu mengenai 1 belajar yang meliputi teori-teori, prinsip-prinsip dan ciri-ciri khas perilaku belajar peserta didik dan sebagainya. Yang kedua, proses belajar, yakni tahapan perbuatan dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar peserta didik. Yang ketiga, mengenai situasi belajar, suasana dan keadaan lingkungan, baik bersifat fisik maupun non-fisik, yang berhubungan dengan kegiatan belajar peserta didik. Oke, jadi kita lihat pada paragraf ini apakah ada di awal atau di akhir. Oke, jadi yang dibahas di sini mengenai 3 objek kajian psikologi, yaitu ada belajar, proses belajar, dan situasi belajar. Berarti itu ada di kalimat yang awal. Jadi dapat disimpulkan bahwa ide pokoknya adalah 3 objek kajian psikologi. Itu tadi penjelasan mengenai ide pokok paragraf atau gagasan utama yang biasanya sering ditanyakan di soal ujian, baik itu soal ujian SD, SMP, atau SMA. Nah, kalian juga bisa berlatih soal-soal tersebut yang ada di buku latihan atau bisa cari di internet. Jika ada yang masih belum paham, bisa dituliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.